Pemirsa Reform 21, selamat datang di acara In Conversation with saya Leonie. Dalam episode kali ini kita akan mengupas dan mendalami satu perikop menarik, yaitu yang tercatat dalam kitab Lukas 17 ayat 11 sampai 19, yaitu tentang 10 orang kusta. Mengapa hanya Lukas yang mencatat kejadian ini? Dan siapakah yang sebenarnya taat kepada Tuhan Yesus? 9 orang kustakah? Karena mereka terus melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan imam-imam seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus, atau satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Kita akan mendalami perikop ini bersama-sama dengan Bapak Pendeta Aiter. Bapak Pendeta Aiter adalah Gembala Sidang Gereja Reform Injili Indonesia, GRII Kertajaya dan GRII Citra Raya di Surabaya. Pak Aiter, saat kita mau mendalami perikop ini, satu pertanyaan yang muncul. Mengapa hanya Lukas yang mencatat kejadian ini? Kalau kita lihat di dalam background kitab Lukas, Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter. Maka karena profesi dia seorang dokter, dia pasti banyak berhubungan sama orang yang susah. Dan Lukas Tuhan kasih hati dan mata untuk menyoroti banyak orang-orang susah yang tidak disoroti oleh tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Kalau kita lihat Matius, dia menyoroti, sama Markus, sama Yohanes, sama yang lain, sama yang Lukas, kita menemukan ada keunikan masing-masing. Nah, di dalam Lukas kita melihat Lukas menyoroti orang-orang sederhana yang tidak dilihat oleh orang lain. Maka hanya di dalam kitab Lukas kita melihat ada catatan tentang Elisabet. Karena Elisabet orang yang mandul. Orang yang mandul dianggap orang yang aib, yang sedang dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan yang menutup kandungan, Tuhan juga yang membuka kandungan. Orang Yahudi mengklaim semua yang penyakit-penyakit model-model seperti itu, baik kustaka, penyakit-penyakit yang berat, itu selalu dihubungkan dengan ada dosa yang dilakukan atau ada kesalahan yang dilakukan. Lalu selain itu kita lihat di Lukas juga yang mencatat ada orang Samaria yang baik hati. Lukas juga yang mencatat peristiwa Maria, Marta yang waktu Yesus berkunjung mereka ada di situ. Dan Lukas juga yang mencatat salah satunya adalah yang 10 orang kusta. Dan Lukas juga yang mencatat Maria Magdalena ada diganggu oleh ada banyak roh jahat. Jadi banyak hal yang hanya dicatat oleh Lukas, termasuk 2 orang yang pulang ke Emmaus dan begitu banyak. Dulu saya pernah dengar ada pendeta di dalam KKR Kesemuan Ilahi. Setelah dia selesai acara, yang disembuhkan tidak banyak. Lalu yang belum sembuh sangat banyak. Acara dimulai malam, dari pagi orang-orang sudah datang. Lalu saya pengen mengetahui dia kasih kalimat apa di akhirnya. Lalu di akhir sebelum semua bubar, dia mengatakan begini. Seperti yang tercatat di dalam Lukas pasal 17. Maka apa yang terjadi di dalam zaman Lukas itu, yang Lukas catat di zaman Yesus, ini juga akan terjadi di zaman sekarang. Maka semua orang yang di sini yang belum disembuhkan, pulanglah. Nanti di tengah jalan ada yang naik becak, sembuh mendadak waktu di becak. Nanti ada yang sampai ke rumah, sedang mandi, mendadak dia sembuh. Seperti orang kusta yang disuruh pergi, di tengah jalan mereka disembuhkan. Maka kalian pulanglah, nanti kalian akan disembuhkan di tengah jalan. Waktu saya mendengar kalimat itu, saya sudah tahu ini bahaya sekali. Karena pendeta di dalam KKR Kesemuan Ilahi, waktu mengkutip ayat ini, untuk menghibur orang yang tidak sembuh, dia sudah salah pilih ayat dan sudah salah menafsirkan. Maka hari ini, di dalam pembahasan kita akan melihat apa makna di dalam penyembuhan kepada 10 orang kusta ini. Mungkin untuk pertama-tama supaya para pemirsa juga bisa mengikuti, kita juga berharap para pemirsa bisa membacanya dari Lukas dan buka Alkitabnya. Ayat yang ke-11 tertulis dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Mengapa Lukas mencatat hal ini? Ya. Hal ini tidak mungkin akan dilakukan oleh orang Yahudi. Pertama, menuju ke Yerusalem ini adalah kota suci. Maka semua orang kalau mau menuju ke Yerusalem, apalagi dalam konteks kitab Lukas mencatat peristiwa perjalanan Yesus, ini adalah perjalanan Yesus menuju kepada kematian.
Jadi Yesus semakin akan mendekati kematian. Lalu dipakai kalimat Yesus menyusur kota demi kota, jalan demi jalan, lalu akan menuju ke Yerusalem. Nah, orang Yahudi kalau pergi ke kota suci seperti ini, mereka harus mentahirkan diri. Mereka tahu di kota suci ada bait Allah. Tetapi Yesus justru dalam perjalanan menuju ke kota suci, dia melewati daerah yang najis. Kenapa? Karena di sini ditulis menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kenapa Yesus menyusur daerah situ? Apakah tidak ada jalan lain atau jalan yang utama ditutup sehingga harus lewat jalan cadangan? Ini tidak, karena Yesus punya misi. Jadi di dalam rangka kematian Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, Yesus tetap ingat keselamatan orang mesti didahulukan. Di dalam perjalanan sambil jalan menuju ke kematian, sambil melihat kemungkinan bisa menyelamatkan orang. Nah, Yesus sengaja menyusur perbatasan karena Yesus mau menyelamatkan ada orang Samaria di situ yang akan diselamatkan. Nah, waktu kita membaca kalimat ini semua, baru kita mengetahui ternyata nanti ada satu orang Samaria yang kembali kepada Yesus. Jadi Yesus lewat perbatasan tidak sia-sia karena terbukti nanti ada yang diselamatkan. Jadi kenapa Yesus masuk ke daerah perbatasan? Karena itu daerah orang kusta. Nah, orang-orang kusta menurut perjanjian lama, itu mereka akan dikucilkan, mereka akan tinggal di perbatasan, lalu mereka tidak boleh lagi masuk kota, dan mereka akan memakai baju compang-camping, lalu mereka rambutnya akan terurai, lalu mereka akan tutup muka, mereka akan teriak. Kenapa mereka berpenampilan begitu? Untuk menandakan bahwa mereka ada sesuatu, mereka di dalam kenajisan. Sehingga orang-orang Yahudi kalau melihat ada orang yang pakaian seperti itu, dari jauh mereka sudah tahu, ini ada orang kusta, ini orang najis. Nah, orang kusta selain pakaiannya menyatakan dia adalah orang yang bukan orang biasa, dengan rambut terurai, ini sudah menandakan orang ini ada masalah. Lalu dia harus teriak, najis, 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 supaya semua orang Yahudi tidak mendekat ke dia. Nah, lalu di dalam hukum adatnya orang Yahudi, kalau saya adalah orang kena kusta, saya kalau berdiri menghadapi orang yang tidak kena kusta, saya tidak boleh dekat-dekat. Saya harus berdiri agak jauh dan harus melihat arah angin. Kalau arah angin berhembus dari belakang saya, lalu kena kepala saya, lalu angin itu menghembus ke depan, kena ibu dianggap jadi najis. Karena angin kena kenajisan saya, lalu membawa kenajisan itu pindah ke ibu. Maka kalau saya berdiri, saya harus melawan arah angin dan harus berdiri agak jauh. Jadi itu adalah hukum di dalam adatnya Yahudi. Nah, Yesus sengaja lewat di situ supaya Yesus bisa bertemu sama mereka. Karena orang kusta tinggalnya di situ. Jadi ada misi khusus Yesus berkunjung ke sana. Orang kusta itu adalah orang yang sudah dianggap sampah dan orang yang dianggap melawan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, orang-orang punya konsep, jikalau seseorang kena kusta, ini adalah orang yang berontak kepada Tuhan. Lalu Tuhan yang kasih kusta. Dan Tuhan yang kasih kusta, hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Tidak ada yang bisa sembuhkan. Contoh yang sangat real yaitu Musa. Di dalam kekhawatiran Musa, lalu berdebat sama Tuhan waktu Tuhan panggil, lalu nanti Tuhan kasih tanda. Tuhan suruh masukkan tangan ke dalam baju, begitu keluar ada kusta. Jadi kusta dari Tuhan. Lalu Tuhan suruh lagi, begitu dia masuk, tangan keluar, kusta sembuh. Nah, dari situ orang Yahudi punya konsep, kusta ini datang dari Tuhan. Ini hukuman Tuhan. Dan hukuman Tuhan juga Tuhan yang bisa ambil kembali, lalu orang itu sembuh. Nah, sekarang orang yang kena kusta di dalam zaman Lukas 17 ini, mereka pasti sudah cari tabib, sudah cari solusi, tidak ada solusi, dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab, dan hidup mereka sudah dikucilkan, sudah dibuang dari masyarakat. Dan orang kayak begini, Yesus luangkan waktu untuk kunjungi. Berarti ada sesuatu yang penting di dalam peristiwa ini. Kalau kita melihat di ayat ke-13 dikatakan, dan berteriak, ini orang-orang kusta ini berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Apakah benar mereka itu sudah punya iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan menyembuhkan pada saat itu atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus, Yesus hadir di dalam zaman di mana orang-orang Yahudi sudah begitu banyak dan Yesus pada harinya
pada saatnya sesuai dengan yang sudah ditentukan waktu dia lahir di dalam kebudayaan Yahudi. Setelah dia lahir kira-kira 1 tahun, sampai munculnya orang Majus, seluruh orang Yahudi tidak pernah mengetahui ada kelahiran Mesias. Tetapi sejak Yesus mulai pelayanan, maka informasi Yesus adalah Mesias ini pelan-pelan akan kesebar terus. Dan Yesus sebetulnya tidak inginkan informasi ini tersebar terlalu cepat. Maka waktu Yesus sembuhkan orang-orang tertentu, Yesus nanti bilang, jangan beritahu kepada orang lain. Supaya apa? Supaya jangan sampai informasi ini terlalu cepat tersebar, lalu seluruh musuh-musuh Yesus cepat-cepat mengganggu pelayanan Tuhan Yesus. Nah, saya percaya sampai ke Lukas pasal 17, informasi ini sudah tidak bisa dibendung, maka sudah menyebar ke semua, termasuk sampai ke perbatasan. Sekarang orang ini melihat Yesus dari jauh, langsung dia tahu itu Yesus. Berarti informasi dia sudah dengar. Dan dia waktu lihat Yesus, dia tahu Yesus pasti bukan tabib. Yesus bukan dokter, Yesus tukang kayu. Tetapi kenapa dia minta belas kasihan dari Yesus? Nah, ini menarik. Nah, di dalam kitab suci kita melihat, khususnya dalam kitab Injil, kita melihat orang-orang yang minta disembuhkan, lalu mujizat-mujizat terjadi, selalu menimbulkan satu hal yang menarik begini. Dari orang-orang yang tadinya sudah beriman tanda petik kepada Yesus, sampai sesudah proses terjadi, nanti akhirnya orang itu beriman juga kepada Yesus. Tetapi bedanya apa? Bedanya imannya naik level. Lalu ada tokoh-tokoh yang nanti akan ditunjukkan. Siapa orang yang naik imannya itu? Yang levelnya lulus. Nah, maka kita lihat di sini, 10 orang kusta ini kesannya adalah orang yang imannya sama. Lalu berharap kepada tokoh yang sama, yaitu Yesus. Tetapi nanti Alkitab akan membocorkan secara luaran kelihatannya sama, tapi secara setelah dilewatin proses terjadi imannya beda. Siapakah orang yang ditonjolkan di dalam cerita ini? Nah, nanti kita akan melihat. Menarik karena Tuhan Yesus meminta mereka untuk pergi kepada imam-imam seperti di ayat 14, padahal mereka belum sembuh. Mengapa? Ya, ini ciri-ciri yang Yesus kerjakan sebelum melakukan mujizat. Setiap kali ada orang minta Yesus sembuhkan atau Yesus mau sembuhkan seseorang, Yesus ambil waktu yang sangat singkat untuk menguji iman orang tersebut. Nah, ini yang saya sebut katekisasi singkat. Jadi setiap kali kita amati ada peristiwa-peristiwa yang sangat singkat, mungkin 1-2 ayat, tetapi itu adalah ujian. Saya kasih contoh begini. Waktu orang yang buta sejak lahir, sebelum sembuh, Yesus kasih ludah yang dicampur tanah tempel di mata. Suruh dia pergi basuh diri di kolam Siloam. Saat itu orang itu belum sembuh, tetapi disuruh ke kolam. Saat itu tidak ada orang antar, saat itu hari Sabat. Itu ujian. Kau taat kepada hukum Taurat atau taat kepada Yesus yang adalah Tuhan atas hari Sabat, Tuhan atas semua hukum itu. Lalu orang yang buta ini, dia ikut Yesus, seolah-olah sekarang dia melanggar hari Sabat. Karena dia mengangkat beban, karena Yesus taruh di sini, lalu dia jalan. Nah, ini ujian iman. Lu percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, atau lu percaya kepada hukum Taurat. Hukum Taurat hari Sabat lu nggak boleh taat siapapun, karena ini melanggar. Tetapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan melampaui hari Sabat. Lalu dia pergi. Maka waktu dia pergi, kita melihat dia sudah ada iman di situ. Tetapi setelah dia sembuh, kita melihat Tuhan izinkan dia diuji imannya lebih dalam lagi, sampai hanya setelah dia sembuh, imannya naik level lagi. Nah, itu cara Tuhan. Lalu banyak contoh lagi. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, orang ini justru karena dari kota, ketemu imam, lalu setelah dicek, nanti ada hukum 7 hari di dalam Imamat pasal ke-13, ada hukumnya gini, lalu nanti mereka akan dinyatakan kamu najis. Kamu kusta. Karena dinyatakan oleh imam yang di kota kamu najis, maka mereka dikirim ke perbatasan. Untuk tinggal di situ tidak boleh masuk kota lagi. Nah, jikalau mereka melanggar, mereka kalau belum sembuh, tidak ada orang konfirmasi mereka sembuh dan mengantar mereka kepada imam, mereka rombongan 10 orang turun ke kota. Sebelum sampai ke imam, mereka sudah mati di rajam batu. Bayangkan, masih compang-camping, rambut masih terurai, sampai teriak najis-najis sampai masuk kota. Ini namanya bunuh diri.
Beda kalau sudah sembuh, dia teriak, sembuh, sembuh, tidak najis lagi, tidak najis lagi. Tapi kalau belum sembuh, dia harus terus teriak, najis, najis. Dan dia tidak boleh keluar dari perbatasan. Nah, jadi ini katekisasi. Percaya Yesus, minta Yesus mengasihi, oke, sekarang pergi. Nah, ini perintah Tuhan Yesus kepada 10 orang kusta. Nah, 10 orang kusta tadi awalnya percaya kepada Yesus yang bisa memberi belas kasihan. Maka mereka datang bicara, mereka teriak, Yesus kasihani kami. Kedua, mereka taat. Mereka pergi, luar biasa. Jadi waktu kita melihat iman seseorang, pada saat dia taat, jangan langsung ambil kesimpulan, orang ini rohani baik. Belum tentu. Nah, 10 orang ini sekarang taat dan mereka pergi. Berarti hidup dan mati mereka percaya kepada kalimat Yesus. Mereka mau percaya pun, sama tidak percaya pun, toh akhirnya akan mati. Jadi mereka gambling, mereka pergi. Dengan ada iman. Nah, iman yang macam apa? Nanti kita akan lihat di ayat-ayat berikutnya. Nah, intinya mereka pergi, tapi belum sembuh. Nah, ini namanya katekisasi. Di dalam peristiwa ini kita melihat, waktu orang-orang ini disembuhkan, mereka seolah-olah mendapatkan belas kasihan yang luar biasa. Tetapi nanti kita akan melihat fokus dari seluruh cerita itu, ini akan menuju kemana. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam tengah jalan ini mereka sembuh. Berarti mereka sekarang harus bergumul. Saya sembuh, tapi kesembuhanku tidak ada Yesus. Berarti bukan Yesus yang sembuhkan. Oh, jangan-jangan ada yang lain sembuhkan saya. Atau kebetulan. Nah, di dalam proses perjalanan mereka pergi, lalu terjadi semacam pergumulan. Lanjut atau balik. Nah, ini menarik. Pada saat di titik pilih lanjut atau balik, nah disinilah Lukas mau nonjolin. Di dalam pergumulan ini, siapakah yang taat? Siapakah yang tidak taat? Nah, akhirnya kalau kita lihat di dalam ayat ini, 9 itu terus jalan, 1 balik. Mestinya Yesus marahin yang balik. Kamu ingat nggak tadi saya pesan, pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Saya tidak pernah mengatakan di tengah jalan kalau kamu sembuh kamu balik. Jadi di dalam peristiwa ini yang betul-betul taat Yesus adalah 9 orang. Nah, 9 orang ini taat, kenapa tidak dipuji? Yang satu tidak taat, kenapa yang ini dipuji? Nah, berarti ada sesuatu yang terjadi dalam peristiwa ini. Betulkah 9 orang itu taat? 9 orang itu taat secara hurufiah. Mereka adalah orang yang mewakili perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian lama, hanya imam yang bisa ketok palu, engkau sembuh, engkau tahir. Jadi imam mempunyai otoritas yang sangat besar. Jadi dia semacam orang yang Tuhan percayakan untuk menyatakan kusta ini hilang atau tidak hilang. Lalu 9 orang ini masih memegang ajaran PL. Yesus suruh saya ke imam. Oh, berarti Yesus sama imam lebih tinggi. Mereka tahu Tuhan yang menyembuhkan. Tetapi kalau Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mana? Pokoknya Tuhanku. Setelah Tuhanku sudah sembuhkan, imam yang harus konfirmasi. Dia tidak pernah kaitkan Yesus adalah Tuhan yang sembuhkan aku. Nah, maka 9 orang ini menurut saya ini adalah mewakili kelompok Yahudi, mewakili Taurat. Lalu 1 orang ini nanti yang akan kembali. Nah, ini menarik kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-17 tadi. Ayat yang ke-15 tadi. Di ayat ke-14, sementara di tengah jalan mereka menjadi tahir. Lalu seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Jadi di sini heran. Kalau kembali sambil memuliakan Allah, ini tidak cocok. Mestinya ke imam sambil memuliakan Allah. Itu cocok. Karena kalau lihat Yesus anak tukang kayu. Yesus tidak pegang jabatan imam secara Yahudi yang sah, yang diketok palu dari mahkamah agama. Lalu kalau kita lihat orang imam, ini mereka sah. Lalu pergilah mereka ke imam sambil memuliakan Allah. Ini happy ending. Tapi heran, yang satu ini kembali ke Yesus sambil memuliakan Allah. Berarti sepanjang perjalanan dia mengetahui, kustaku disembuhkan oleh Tuhan. Siapakah yang aku minta dia sembuhkan?
Aku minta orang itu menyembuhkan aku, dialah Yesus. Kalau begitu Yesus adalah Tuhan. Nah, maka yang satu ini kembali. Jadi kita lihat, orang ini kembali, dia melanggar hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu mesti ke imam. Dan Yesus seolah-olah menganjurkan. Tetapi dia menolak itu, dia kembali ke Yesus. Nah, nanti berikutnya kita akan melihat Yesus yang akan mengkonfirmasi. Tuhan mau ketaatan seseorang, ketaatan yang ekstra, yang melampaui hurufiah. Kalau kita lihat contoh sederhana, Tuhan perintahkan Nuh untuk dirikan bahtera. Itu Nuh taat. Alkitab catat Nuh melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Itu ketaatan, tapi level ketaatan yang tidak tinggi. Ada ketaatan yang Tuhan tuntut yang lebih, yaitu Nuh pemberita kebenaran. Nah, ini tidak dituntut oleh Tuhan, tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi Nuh tahu, sebagai seorang percaya yang bergaul dengan Allah, ketaatan untuk memberitakan firman sama ketaatan dirikan bahtera, ketaatan mengabarkan firman melampaui dirikan bahtera. Maka sampai Nuh selesai mendirikan bahtera, sampai selesai seluruh cerita bahtera, Nuh tidak pernah dipuji sebagai seorang ahli bahtera. Nuh dipuji pemberita kebenaran. Nah, di situ kita melihat ada orang yang taat, tapi Tuhan tuntut ketaatan yang lebih. Jadi 10 orang tadi taat, tapi Tuhan tuntut yang lebih. Yang mengerti yang lebih ini cuma satu. Nah, ini menariknya di dalam kita mengikuti Tuhan. Nah, di ayat yang ke-16 kita mengetahui bahwa orang yang kembali itu hanya satu dan dia orang Samaria. Ya. Apa signifikansi ini? Nah, saya yakin ini puncaknya. Karena di dalam Lukas kita melihat juga Lukas yang mencatat orang Samaria yang baik hati. Imam, Lewi, semua taat agama. Kenapa imam dan Lewi tidak menolong orang yang dirampok? Karena bagi mereka, kami ini orang suci. Dari Yerusalem, ini orang ini menuju ke Yeriko lagi dikerjain. Lalu suruh kami, kami sedang mentahirkan diri. Tidak boleh bersentuhan. Lalu orang Samaria yang katanya najis, justru yang berbelas kasihan. Nah, ini sindiran. Jadi Lukas menonjolkan orang-orang yang sederhana, lalu memunculkan inilah yang Yesus puji. Nah, nanti kita lihat di dalam peristiwa ini, sengaja dimunculkan di sini orang yang kembali itu adalah orang Samaria. Berarti yang 9 adalah orang Yahudi. Nah, ini menarik. Karena 10 orang kusta waktu ada di perbatasan, mereka tidak pernah mendebatkan mengenai perbedaan Yahudi sama Samaria. Pada saat mereka sehat, mereka memperdebatkan. Karena semua orang sehat di Yahudi memperdebatkan tidak boleh bergaul sama orang Samaria. Tapi karena dua-dua kelompok ini sudah senasib, orang Samaria kena kusta, orang Yahudi kena kusta, maka waktu ditaruh di perbatasan mereka jadi kawan. Karena sama-sama najis. Nah, waktu mereka sudah sama-sama najis, mereka menjadi kawan. Lalu waktu mentaati perintah Tuhan, mendadak orang Samaria ini mempunyai iman yang lebih. Nah, ini fokus dari Lukas. Maka kita lihat di dalam kitab Lukas, Yesus banyak memuji iman dari orang-orang yang sederhana, yang bukan didapat dari orang Yahudi asli. Nah, di sini ditekankan yang kembali itu adalah orang Samaria. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita lihat dari ayat 16 lalu menuju 17 dan 18, ini di ayat 17 ini ada satu hal yang menarik. Yesus tanya orang ini. Jadi waktu orang ini kembali, Yesus tanya dia, di manakah yang 9? Nah, sebelum kita masuk ke ayat 18 tadi, di manakah yang 9? Kata di manakah ini ada kaitan dengan PL, yaitu waktu Adam dan Hawa sudah jauh dari Tuhan, sudah berdosa. Tuhan tanya, di manakah engkau Adam? Jadi kata di mana merupakan kata pertanyaan dari Tuhan kepada orang yang terhilang. Dan kalimat ini terulang lagi waktu Kain membunuh Habel. Di manakah adikmu? Apakah aku penjaga adikku? Di manakah? Waktu Tuhan tanya, Tuhan sedang tegur si Kain. Kamu mesti jaga, tapi sekarang kamu kemanai adikmu? Kau sudah terhilang. Nanti Kain diusir. Lalu sampai kepada perjanjian baru, terbalik. Di manakah engkau? Itu adalah untuk orang yang terhilang. Sampai kepada perjanjian baru, dia Matius
pasal 1, pasal 2, lalu masuk ke pasal 2 tentang orang Majus. Orang Majus yang tanya, di manakah dia? Jadi di Perjanjian Lama waktu muncul di manakah engkau, itu Tuhan bertanya karena berhubungan dengan manusia yang sudah berdosa, yang sudah terhilang. Sampai kepada Perjanjian Baru di dalam Matius pasal yang kedua, waktu orang Majus tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, bukan berarti Yesus terhilang. Ini adalah membicarakan perubahan tema besar, yaitu orang terhilang sekarang kembali dan mereka cari Tuhan Yesus di situ. Nah, kita tidak bahas itu, tetapi kita kembali ke sini. Yesus tanya, di manakah yang 9? Mengapa mereka tidak kembali? Kenapa cuma satu ini yang kembali? Saya percaya kalimat ini adalah kalimat sekaligus mengkatekisasi orang yang sembuh ini, sekaligus mengkatekisasi murid-murid yang ada pada waktu itu. Karena kalimatnya begini, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jadi seolah-olah ini terjadi pembicaraan sama ada pihak yang lain. Kenapa? Mana 9? Kenapa tidak yang kembali selain dari orang asing ini? Berarti ada kelompok murid di situ. Nah, di sini kita lihat Yesus memberi pengajaran baik kepada orang kusta sekaligus kepada para murid. Sehingga orang kusta ini mengerti, aku kembali. Tetapi aku yang kembali, aku tidak boleh berpuas, hanya aku kembali. Karena Yesus tanya, di manakah yang 9? Nah, saya percaya nanti setelah peristiwa ini, waktu Yesus kembali mengutus dia punya misi, yaitu mencari yang terhilang. Karena Tuhan tanya, di manakah yang 9? Sekaligus ini juga teguran bagi murid-murid yang mendengarkan kalimat ini. Berarti mereka juga harus nanti kelak mempunyai hati mencari yang terhilang. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Di manakah yang 9 itu? Tidak ada di antara mereka yang kembali. Lalu Yesus memberikan satu perintah. Berdirilah, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, di sini Yesus memegang satu peranan yang melampaui imam. Imam hanya mengatakan, kau tahir. Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi imam hanya bicara fisik kesembuhan, Yesus menyelamatkan. Jadi 10 orang yang taat kepada Yesus, 9 itu mengalami sembuh secara fisik, 1 mengalami sembuh secara fisik dan terima keselamatan. Nah, ini yang beda. Jadi ada orang yang hanya sampai level mau sembuh fisik, tidak mau Yesusnya. Yang ini sudah disembuhkan, dia kembali kepada Yesus dan dia memuliakan Allah. Dan di sini muncul kalimat berdirilah dan pergilah. Tadi perintah Yesus yang pertama, pergi perlihatkan kepada imam. Di sini berdirilah dan pergilah. Nah, kalimat ini di dalamnya juga tersirat, engkau mesti ke imam. Yesus mengkonfirmasi mengenai keselamatan. Tetapi Yesus juga serahkan mengenai aturan hukum Taurat. Maka orang ini dia juga harus pergi ke imam. Karena kalau dia tidak menghadap ke imam untuk menyatakan ketahiran dia secara fisik, nanti dia akan menghadapi masalah. Jadi yang paling penting, dia taat kepada Kristus dulu, dia kembali kepada sang sumber yang menyelamatkan, baru Yesus memerintahkan dia waktu untuk pergi. Saya percaya sekaligus dia harus tunjukkan diri kepada imam, tetapi dia mempunyai misi yang Yesus sudah katakan. Di manakah yang 9? Alkitab memang tidak catat, tapi saya percaya orang ini pasti akan bertemu sama temannya yang 9. Waktu ketemu sama temannya yang 9, dia pasti akan menceritakan, kita disembuhkan karena Yesus yang menyembuhkan. Nah, saya percaya orang ini sengaja Lukas masukin untuk menjadi satu pelajaran juga bagi kita. Waktu kita menerima anugerah belas kasihan dari Tuhan, mesti mengingat di manakah yang lain. Kalau aku sudah kembali ke Kristus, bagaimana dengan yang lain? Mereka masih diikat oleh aturan-aturan yang lain. Lalu saya juga harus diutus oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam peristiwa ini, ada hal yang kita bisa pelajarin dari sini. Sebegitu capeknya itu Yesus, sebegitu padatnya jauh Yesus,
misi Yesus akan menuju ke Yerusalem. Tapi Yesus masih memperhatikan 10 orang sampah yang setelah dilayani 9 menyakiti hati dia. Hanya 1 yang menghibur dia. Tetapi 1 ini Yesus rela korban untuk dia. Maka di pelayanan kadang-kadang kita tidak bisa melihat jumlah, maka kita puas. Kadang-kadang kita layani mungkin sekelompok orang mengecewakan, tapi 1 yang memuliakan Tuhan, kembali kepada Tuhan, ini menghibur kita. Karena Yesus juga mengalami hal seperti ini. Sebagai penutup, mungkin Pak Aiter bisa berbicara langsung pada para pemirsa dan mungkin memberikan rangkuman atau apapun yang bisa disampaikan lewat perikop yang telah kita pelajari bersama ini. Ya, jadi dari apa yang kita sudah ceritakan tadi, bahwa ada hamba Tuhan yang mengutip ayat ini dengan berkata, orang-orang yang di sini yang belum disembuhkan, silakan pulang. Nanti apa yang terjadi di dalam 10 orang kusta, mereka akan alami waktu mereka pulang naik becak, lalu sampai ke rumah mereka bisa sembuh. Itu pasti salah. Mereka salah menafsirkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam pembahasan kita yang di dalam waktu yang singkat ini, biar mencelikkan kita untuk setiap kali peristiwa-peristiwa yang kita baca di dalam Alkitab, tidak segampang yang kita pikirkan dengan tafsiran-tafsiran yang sudah muncul. Kita harus kembali melihat latar belakang, kita harus meneliti, membandingkan dengan banyak komentari, lalu bergumul di hadapan Tuhan, lalu menemukan jawaban. Sehingga setiap ayat-ayat sungguh-sungguh menguatkan iman kita, bukan kita memperalat ayat untuk faedah bagi kita. Demikian. Terima kasih Pak Aiter dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya kita semua makin dikuatkan dan terus terdorong untuk mendalami firman Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan Reform 21 dan acara In Conversation With. Saya Leonie, Tuhan memberkati.